Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Suwi ra tau live, Lur. Saya doakan jenengan semuanya sehat, jenengan semuanya selalu diberkati dan selalu enjoy. Kita juga berdoa pada dulur-dulur kita sebangsa setanah air yang sekarang ini nandang cobaan, yang mana cobaan tersebut karena bencana alam di sono sini, baik itu musibah pribadi maupun musibah massal. Semoga senantiasa diberkati dan selalu bangkit lagi, move on, dan ayo kita jangan nyaman dengan corona, tetapi kita harus ambil hikmah dari adanya corona ini. Ini kalih Mas Sinten? Mas Indro. Mas Indro saking pundi, Mas? Pacitan. Pacitan. Pagi-pagi sekali saya tadi sudah datang. Mas Indro rombongannya yang pinten? Piantun 3. 3 orang. Mun tanem porang, Dreng? Sampun tapi pemula, Pak Bu. Ya alhamdulillah, berarti sudah tanam, sudah istilahnya kena gatele porang lah. Iya. Walaupun urung kena gatele duit porang. Betul. Bahkan sudah dengan porang sudah gatal, dengan duitnya wis gatal nggo tuku bibit porang. Nggih to? Nggih. Jadi Betul. sudah gatal bibitnya tinggal tuku bibit porang, dan suatu saat nanti saya yakin musim depan sudah bisa panen rakyat yang saiki. Amin. Musim depan sudah bisa merasakan manisnya dan gatalnya duit porang tahun depan. Amin. Karena di porang itu siapa yang memulai lebih dulu, dia yang akan berhasil lebih dulu. Jadi sesimpel itu. Jadi siapa yang lebih dulu memulai, pasti di situ dia akan lebih merasakan panennya itu tadi. Dan juga planning ke depannya lanjut nandur porang atau free? Insya Allah lanjut Pak Bu. Lanjut untuk tanam porang nih pun. Terus ini ada pandemi corona, dan Mas Indro ini punya aktivitas yang sekiranya karena ada corona terpengaruh, kan? Iya. Ya, dengan adanya corona ini ruang gerak dibatasi, akhirnya Mas Indro bisa fokus atau lebih dekat dengan porang, ngoten? Betul. Hikmahnya sok ngoten nggih. Nggih. Jadi hikmahnya lebih dekat dengan porang, bisa memaksimalkan bercanda dengan porang, dan juga bisa nek ngopeni porang kado piye ya? Kado fokus ngoten nggih. Iya. Bisa fokus di porang. Sakit fokus. Dan juga mungkin karena Mas Indro aktivitas kesehariannya dulu itu terganggu dengan adanya corona dan aturan-aturan yang ada, akhirnya kalau ke ladang kan nggak ada aturannya. Nggak ada, lepas. Lepas nek ladang ki lepas siji ngono, juga bisa jaga jarak nih. Iya. Jaga jarak, gak interaksi dengan orang lain, jadi yo iso fokus neng karo golek hiburan. Betul. Padune kuwi yo trah yo ora iso gerak neng ndi-ndi, akhirnya kan melayune neng ladang gitu. Sama dengan saya, waktu sebelum corona agenda kita banyak ke acara roadshow ke sana kemari gitu, Mas, luar kota. Bahkan dulu sebenarnya kita harusnya ketemu dulu sebelum corona ya. Okay. Sebelum corona, betul. Terus kita terhalang PSBB, kita mau kopdar ke Pacitan waktu itu. Bersama Mas Agung sudah sewa KP, Mas. Sewa KP wis nggawe kaos. Kalau nggak salah sudah punya kaos semua. Lah itu tinggal kita datang, terus kena PSBB. Nggak boleh ke sana, kita mau ngotot pindah tempat waktu itu. Ternyata nggak boleh juga. Jadi dari situlah akhirnya saya pun juga bisa istilahnya memanfaatkan waktu yang ada ini untuk fokus dan apa jenis, Mas? Riset kita bisa melanjutkan. Jadi saya fokus di riset selama corona ini, dan alhamdulillah riset kita termasuk bikin pupuk organik cair yang kita lihat. Dan saya aplikasikan, saya teliti setiap hari, hasilnya luar biasa.
terutama di katak itu sudah di konten saya juga sudah pernah saya perlihatkan katak hasil dari CPT dan POC warisan leluhur. Itu walaupun belum ada brandnya, belum ada capai mas, tapi tak jenengno CPT warisan leluhur gitu. Jadi band karena gini, semua itu tersedia di sekitar kita. Kita cuma yang beli itu E4-nya saja. Jadi mungkin Mas Indro nanti bisa tadi sudah ngerepek ya. Oke. Wis Iya, betul. sudah mencatat Catat. dan nanti sambil berjalan gitu nanti kalau mempraktekkan itu di sana bikin POC maupun CPT bisa japri ini kurang apa Pak Po, kurang apa Pak Po. Misalnya kan itu waktunya sampai 21 hari toh. Iya. 21 hari kalau CPT itu 7 hari sudah cukup waktu fermentasinya. Iya. Dan nanti mungkin kalau saya biasanya kalau musim penghujan saya menggunakan bikin POC karena juga saya wajib menggunakan air hujan. Jadi airnya air hujan. Kalau musim kemarau ditunjang dengan cuaca biasanya saya bikin pupuk organik padat. Jadi kohe-kohe itu beserta sampah-sampah organik. Kalau di desa itu nggak ada jenis sampah organik, nggak ada. Anaknya sampah plastik teman. Tetapi kita mencari istilah godong-godongan yang desa kan akeh. Jadi bukan kita ngumpulkan sampah enggak. Jadi kita ambil godong-godong di hutan itu daun-daun itu baik itu daun kering maupun daun hijau kita bikin dan juga biasanya kan yang desa ngingu dus ya. Iya. Iku kan ramene dus apa sampah sisa makanan. Sisa makanan. Sisa makanan kambing komplit kohenya, komplit kohe sapi itu kita fermentasi. Kita fermentasi nanti kalau sudah musim kemarau paling kegiatan kita di situ juga. Dan itu kita aplikasikan terutama untuk isi polybag mas. Untuk mengisi polybag itu bagus. Jadi untuk media tanam. Kalau yang di hutan-hutan itu memang kita tidak menggunakan pupuk organik padat. Loh, kok bisa gitu? Kenapa? Itu karena di hutan itu sudah kaya dengan fosfat, sudah kaya dengan vitamin-vitamin yang dibutuhkan porang. Karena selama satu musim di bawah pohon itu kan daunnya gogrok. Iya toh? Iya. Misalnya naungan itu daunnya gogrok, ceblok kabeh. Dan daun itu yang bagus itu berbagai ukuran. Ada yang daun lebar, daun tipis, godong-godong cilik-cilik gitu. Nah, itu semua campur jadi satu fermentasi alam akhirnya tanah itu cenderung gembur. Apa ada hutan yang nggak gembur tanahnya kan pasti gembur ya. Kecuali tanah berbatu. Kecuali kalau kemarau hutannya itu terbakar itu beda lagi. Biasanya kalau sering terbakar itu hutan jati mas. Terus ini tadi Mas Hendro dari arah Caruban nggih. Nggih. Arah Caruban lewat Tulung. Dari sekitar ada 7 kilonan ya. 7 kilo itu sepanjang jalan kenangan sudah melihat sampel porang belum? Alhamdulillah sudah. Sudah ya? Sudah. Dari situ sudah ngaji jarak tanam. Oh, ini tiba gitu ya. Iya, betul. Jarak tanam gimana kalau di sini? Kelihatannya Di sini terlalu padat. Padat, rapat, enggak beraturan. enggak beraturan. Nah, jadi jarak tanam sudah bukan menjadi masalah karena untuk metode semiliar mas. Ini bukan yang bicara yang insentif, bicara yang modern ya. Ya. Kita dibilang petani kuno gak popo lah. Nyatane wis panen ngono ya. Ya. Sing modern urung panen, sing kuno wis panen itu. Sedangkan bibit-bibit yang modern itu loh dari sini, gitu loh. Dan tahun ini saja katak dari keluaran PPCI itu ada 100 ton lebih mas. Ini baru saya buka kalian jenengan. Jadi itu bukan impor, katak lokal sini. Katak lokal sini yang khusus PPCI itu, saluran PPCI itu ada 100 ton lebih lah mungkin. Karena itu durasinya juga lama mas. Kalau sak menuhi terus wong sitok tuku ndak. Itu durasi mulai bulan 3 sampai bulan 12. Jadi sekian bulan itu 9 bulan. Ya 9 bulan itu sekitar 100-an ton lebih. Itu bisa dikatakan
hampir 10 ton lebih per bulan ya. Iya. Ya. Nah, yang rame-ramenya memang bulan 9. Bulan 9 itu rame-ramenya golek anu tapi harganya tinggi waktu itu. Kalau di awal itu agak miring. Dan terus juga tadi Mas Indro menanyakan apakah gen piye Mas? Untuk gen Porang daerah Pacitan sama daerah Sumberbendo itu apakah beda, Pak? Sebenarnya tidak beda juga, sama itu satu Jawa, satu tak pikir sak Jawa kan. Oke. Enggak, cuma perlakuan cara panen kataknya yang berbeda. Itu. Perlakuan cara panen mungkin nuwun sewu di sana ada istilahnya urung terlalu tuwek wedi dicolong wong, Iya. wedi dicuri wong ngarit ngono. Nuwun sewu wong ngarit nggih bukan berarti kita anu tapi alasane ngarit, Mas. Alasane ngarit golek suket ngono tibake njumputi katake tanggane. Mutasi. Nah, mutasi gitu. Itu berarti belum tua. Terus itu akhirnya dibawa pulang sebelum waktunya karantina. Terus tadi kita beritahukan pada Mas Indro itu dikarantina dulu kalau nggak aman, dibawa pulang tapi ditaruh depan rumah atau samping rumah, belakang rumah yang aman. Itu di bawah-bawah pohon gitu, dipageri waring itu biar nggak cakeri pitik. Setelah itu dibiarkan selama sebulan sampai 1,5 bulan. Biarkan dia kena panas hujan, panas tapi nggak 100%. Akhirnya dia akan gilap, gliseng-gliseng gitu. Glisi kayak. Itu akhirnya akan menjadi bibit yang daya tumbuhnya luar biasa dan daya hidupnya juga luar biasa. Dan yang terpenting mengurangi busuk pangkal batang. Karena busuk pangkal batang itu notabene adalah termasuk bibit kurang tua. Ngoten. Terpesene karo anu petani-petani sing ragu-ragu pripun monggo. Yang pasti tetap semangat, terus jangan ada rasa bimbang untuk tanam porang, karena porang untuk kedepannya saya yakin stabil. Untuk harga stabil saya yakin, apalagi kalau memang ditenagani dhewe, kasarane diayahi dhewe, dilakukan menjadi pelaku eksekutor sendiri di lapangan, saya yakin dengan harga seberapapun jatuhnya tetap masih untung dan masih masuk, karena berbagai metode untuk panennya, ada katak, ada umbi, ada bunga dan lain-lain seperti itu. Yang pasti tetap semangat. Ya, terima kasih Mas Indro. Begitu juga dulur-dulur tetap semangat. Hari yang sangat bahagia ini kita dirawuhi Mas Indro dan rombongan. Semoga Pacitan selalu sejahtera, Mas. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.